praktekkan begitu. Bahkan mohon maaf kalau bisa sebetulnya, tapi karena memang sudah pada umumnya, memang itulah ujian kita hidup di masa-masa modern sekarang ini. Sebetulnya tugas istri itu adalah taat sama Allah, taat sama suami, cukup. Tapi kalau sekarang ini banyak-banyaknya malah laki-laki yang nganggur, istri yang bekerja. Sebetulnya istri itu nggak mesti bekerja kalau pengen bahagia. Maka mohon maaf, saya bukannya mendahului takdir. Kalau seorang istri sudah bekerja, maka kebahagiaannya akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang karena memang terhimpit dengan kebutuhan, karena keadaan. Tapi sebetulnya kalau ibu-ibu yakin dengan hukum Allah, yakin dengan yaitu keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarkan saja seorang suami yang mencari nafkah lahir dan batin. Ibu taat sama Allah dan juga taat sama suami, insya Allah terwujud yaitu sebuah kebahagiaan dunia sampai akhirat. Cuman kebanyakannya ini nggak yakin, ngerasa kalau nggak usaha mah nggak bakalan bahagia, ya Bu ya. Memang itulah manusia serba kurang, ngerasa nggak cukup, tidak qanaah. Istilah peribahasa itu nggak qanaah, makanya dikurangi kebahagiaannya. Makanya saya memesan sama istri, pokoknya jangan kerja. Walaupun saya nggak kerja pun kamu mah jangan kerja, kamu mah ibadah aja. Maka insya Allah dengan ibadahnya istri itu menggoncangkan arusnya Allah. Saya jujur, saya tidak munafik, kalau urusan ibadah saya sama istri kayaknya nggak bagi dua-dua aja. Urusan ibadah, sholat misalkan, sholat sunnah tuh, kalau sholat 5 waktu mah wajib, kita sama-sama wajib. Tahajud, duha, hajat, witir, kayaknya nggak bagi dua-dua acan. Kalau istri mah secapek-capeknya nggak pernah ditinggalin. Baca Quran itu mungkin saya mah sebaris 2 baris, istri mah tiap waktu ngaji aja tuh. Tugas istri tuh. Makanya doanya seorang istri bisa menggoncangkan arsy-Nya Allah. Mudah sekali untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dipikir nggak kerja, dua-duanya nggak kerja, tapi santri makan begitu. Karena apa? Yakin seorang istri yang solehah itu taat sama Allah, taat sama suami begitu. Udah ngedoa aja. Apalagi ibu-ibu malam-malam mau bangun tahajud, witir, hajat, minta sama Allah. Pagi sebelum beraktivitas atau setelah beraktivitas, ibu-ibu gelar sejadah, sholat duha, ya, sesuai dengan doanya di dalam sholat duha. Wa in kana rizki fis samai fa'anzilhu. Seandainya rizki kami itu di langit, ya Allah turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa akhrisu. Seandainya rizki kami itu berada di dasar bumi, keluarkanlah. Wa in kana ba'idan faqribhu. Seandainya rizki kami itu jauh, adanya di Banten, adanya di Jakarta, adanya di Surabaya, adanya di Jawa Timur, datangkanlah. Datang nyampe ke rumah rezekinya tuh. Doa istri mah diijabah. Alhamdulillah istri saya setiap hari sholat duha tuh, kalau lagi nggak halangan, bener yang jauh juga datang. Saya buktikan. Kalau sore datang paket, saya lihat dari Surabaya. Masya Allah, jauh juga datang kata saya. Ya. Wasilah sholat duha kata saya ini. Dari Surabaya datang ke rumah, Masya Allah. Ya, itu istri solehah ya. Tapi ada buat bayarnya, ada begitu, ada. Padahal nggak sama-sama kerja tuh. Ya, itulah wanita yang solehah. Yang kedua, menyingkat waktu.
Yang kedua, ingetin, satu adalah wanita yang solehah. Yang kedua, wa auladuhu abroron. Kalau ibu pengen bahagia, nggak ada lagi, kudu punya anak yang bakti sama orang tua atau anak yang soleh solehah. Cuman kita harus tahu cara bagaimana mencetak anak yang soleh solehah. Ketika ibu kaya raya, mohon maaf, kebunnya hektaran, sawahnya hektaran, rumahnya megah, kemudian kendaraannya mewah-mewah, harta banyak, tapi ketika melihat anak tidak sesuai dengan harapan kita, saya yakin hati ibu bersedih. Misalkan ibu duitnya banyak, tapi anak tukang mabok aja, seneng nggak bu? Enggak ya. Anaknya judi aja, slot aja gitu ya, seneng nggak? Terus bentar-bentar masalah sama hukum, sama masyarakat, ya kayaknya sedih kita itu, pasti sedih. Tapi walaupun kita serba sederhana, ketika ngelihat anak ini menyenangkan, nurut sama kita, paham ilmu agama, paham ilmu umum, taat sama Allah, taat sama ibu dan bapak, pasti ini adalah modal utama pula buat ibu bikin bahagia. Benar? Seneng, tentrem di rumah itu kalau ngelihat anak yang kayak gitu ya. Cuman ibu pun pasti ngomongnya begini, bahasa istilah orang tua begini dulu mah, kalau ngelihat anak itu nurut, mau ibadah, apalagi pinter, apalagi punya duit banyak, anaknya bisa cari duit sendiri, ngasih sama ibu, prestasinya bagus. Saya pernah dengar dari orang lain, bukan dari orang tua saya, dari orang lain, ketika orang tua saya ngomong ke orang lain tersebut, ke bestinya, seperti punya dunia sebelah bahasanya. Tapi setelah sepeninggalan orang tua saya, mungkin ibu pun seperti itu ketika melihat anak ibu menjadi anak yang soleh dan soleha. Lalu caranya seperti apa? Tidak terlepas dari pendidikan agama terlebih dahulu. Mohon maaf ibu, jangan sampai dinomorduakan urusan agama kalau ibu mengharapkan anak soleh soleha. Ibu jangan sampai mati-matian ngeluarin biaya yang begitu banyak, rela ngegadein kebon, rela ngambil bank emok, rela sampai ngukur tanah buat pendidikan umum anak. Tapi ketika anak belajar ilmu agama, jangankan ibu ngambil meteran buat ngukur kebon, jangankan ibu sampai ngegadein motor, nganterin anak ke pengajian aja masrahin ke kiainya, enggak, jangan sampai. Titip. Kalau ibu pengen punya anak soleh soleha, gimana caranya anak tersebut mendapatkan ridho dari seorang gurunya yang mengajarkan ilmu agama kepada anak ibu, dan ridho pula kepada ibu. Insya Allah sebelet-beletnya, kalau kata orang Sunda, pasti kelak dia akan menemukan kebahagiaan. Yang ngaji itu nggak mesti jadi ustadz. Mohon maaf bu, ibu jangan berpikirnya pendek. Ketika naruh anak di pesantren, ketika naruh anak di abah ustadz, di pengajian, di TPA, di majelis taklim, jangan berpikir semua yang ngaji itu jadi ustadz. Enggak. Kalau semua jadi ustadz, saya juga banyak saingan. Ya. Nantinya nggak ada yang undang ceramah. Artinya bagaimana caranya kita naruh di tempat pengajian itu supaya mereka belajar ilmu agama, paham tentang ibadah, harapannya menjadi anak soleh solehah. Sebab untuk memahami ilmu agama itu yang paling mendalam adalah di pengajian, bukan di sekolah. Jadi pesan saya, jangan sampai urusan akhirat itu dinomorduakan.
Ibu jangan pernah merasa sayang hartanya habis untuk pendidikan agama. Yakin seyakin-yakinnya bakal diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rizki yang berlipat ganda. Tahadusan bin nikmah. Saya Bu, terkadang itu sebulan sekali pergi ke Jawa, ya. Kalau ke Jawa itu 5.000 mah habis kalau bawa mobil tuh. Kesana itu ngapain? Cuman mau datang ke guru-guru. Saya ada rezeki mau ngasih guru-guru. Pulang itu nggak lama diganti sama Allah. Min haitsu la yahtasib, dari rizki yang tidak disangka-sangka, bahkan berlipat-lipat ganda. Saya pun aneh. Jangankan ibu yang nggak ngerasain, saya pun ngerasa aneh. Gitu. Karena kita punya ilmu dari seorang guru, pahamnya kita alif, pahamnya kita ba, pahamnya kita tentang sholat, tentang bersuci, ibadah-ibadah yang kita lakukan, kewajiban kita kepada Allah dari seorang guru agama, khususnya yaitu para asatid yang mengajarkan kita. Maka kalau kita nggak bisa takziman setiap hari, minimal kalau kita punya rezeki tengok. Ya, kalau gurunya doyannya samsu, bawain samsu, bawain kelas mil, bawain sampurna mil atau yang lainnya. Nggak usah banyak-banyak, seselop aja. Ya, tuh. Insya Allah barokah. Tapi titip, setiap yang mesantren, yang ngaji itu nggak mesti harus jadi ustadz, atau bisa jadi pengusaha sukses, pedagang yang sukses, yang taat kepada Allah. Begitu. Yang penting mah taat sama Allah, gitu ya. Tuh, karena sudah punya bekal ilmu agama. Tuh. Yang ketiga, wa khulata'uhu minas solihina. Nih, sudah 2 Bu ya. Jadi wanita solehah, terus anak yang solehah, itu kuncinya. Yang ketiganya harus berbaur dengan orang-orang soleh. Kalau rumah tangga kita itu pengen tentrem, bahagia dunia akhirat, sukses, nggak boleh jauh dari para asatid, nggak boleh jauh dari orang-orang alim. Kudu sering-sering kumpul dengan orang-orang soleh. Ya minimal kalau bapak-bapaknya nih, ibu nih, suami ibu nih ya, yang kerja malam, siang, gimana caranya bisa silaturahim ke rumah Pak Ustadz, begitu. Yang kerja siang, gimana caranya mungkin seminggu sekali malam, gimana caranya kumpul di majelis taklim, sowan silaturahim ke para kesepuhan, sowan ke para asatid. Ibu harus saling melengkapi. Ketika suami ibu lupa, lalai, lagi lupa nih, lagi masa bodoh aja urusan itu, ibu yang harus mengingatkan dengan bahasa yang lembut. Jangan dibiarkan, nantinya akan kebablasan. Karena ibu mesti tahu, kata Rasulullah, wa khulata'uhu minas solihin. Ternyata kita itu pengen bahagia nggak cukup dengan harta. Harus punya seseorang yang memberikan nasihat, khususnya nasihat rohani kepada diri kita, yaitu merekalah ulama-ulama ahli hikmah yang nasihatnya itu mendalam untuk kehidupan kita. Siapa mereka? Mereka itulah orang-orang yang paham ilmu agama, orang-orang soleh yang taat kepada Allah. Jadi kalau misalkan suami ibu mau ke rumah Pak Ustadz lah, jangan dihalang-halangin. Bila perlu ditanya, Pak, bawa duit enggak? Gue lagi enggak punya duit, belum gajian. Beliin sama ibu rokoknya nih, buat rokok buat Pak Ustadznya nih. Begitu, sana ngobrol sama Pak Ustadz, sowan. Itu jangan disangka menghabiskan waktu mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam pergi seperti itu meninggalkan ibu, apalagi bisa bersama ibu-ibu berangkat ke tempat orang-orang soleh, itu adalah dorongan untuk mendapatkan kebahagiaan di rumah tangga ibu. Walaupun misalkan datang ke majelis, datang ke rumah Pak Ustadz itu, datang sana pas diintip sama ibu lagi cekakak cekikik ngobrol, biarin, apalagi duduknya di majelis taklim. Makanya
Kalau kita pengen mendapatkan kebahagiaan, ingat, yang ketiganya harus berbaur dengan orang-orang soleh. Karena memang berbaur itu pengaruhnya luar biasa. Istilah kalau peribahasa itu begini, kalau kita kumpul sama santri kayak santri, kalau kumpul sama preman kayak preman, kalau kumpul sama kiai kayak kiai, ada bau-baunya. Kumpul sama preman, bau preman, disangkanya orang Badung. Kumpul sama kiai, bau kiai, yang penting mah jangan kiai bau, ya. Kumpul sama santri, bau santri. Kenapa saya kelihat muda terus? Karena mainnya sama anak-anak kecil terus. Padahal umur mah udah 40 tahun. Umur mah udah 40 tahun kayak gini juga. Karena bercanda aja sama anak-anak tuh, insya Allah terlihat muda, karena mainnya sama anak-anak. Tapi ketika saya kumpul sama abah kelihat tua gitu. Gimana temen begitu. Nah, ketika ibu berbaur dengan orang-orang soleh, insya Allah ibu akan mendapatkan hikmah, mendapatkan nasihat-nasihat yang baik untuk bekal hidup. Karena itu adalah kunci sukses kebahagiaan dunia sampai akhirat. Makanya ingetin suami ibu atau ibu sendiri, ingetin di dalam hati. Kumpulnya ibu nih di majelis taklim seperti ini, ikut pengajian, ini adalah sebuah jembatan supaya ibu bahagia dunia akhirat. Iya, dosa diampuni dengan wasilah silaturahmi, ganjaran dapat, ya, ibu panjang umur, juga ibu dikasih sehat, dan juga ibu bakal diberkahi rezekinya. Karena kata Rasulullah begini, ya, man ahabba ayyabsutallahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi fal yasil rahimah. Siapa saja yang ingin dipanjangkan umur, diluaskan rizki, dikasih sehat walafiat, fal yasil rahimah, silaturahmi, kumpul bersilaturahmi itu datang begitu. Ibu tadi sakit, kalau yang SMS saya siapa sih? Mas ya? Abah ini. Tadi mas sakit leher, nengok lagi, nggak datang sayanya. Pas saya datang, alhamdulillah langsung sembuh dia. Jam 2 nggak datang katanya. Wasilah silaturahim bisa menyembuhkan penyakit. Nah, yang terakhir sudah jam 3. Yang terakhir, kunci kebahagiaan hidup itu adalah antakuna rizquhu fi baladihi. Kalau kita pengen bahagia dunia akhirat, tidak terlepas daripada mencari rezeki, mencari nafkah. Tapi ingat pesan Rasulullah, sebanyak apapun itu rezeki yang kita kejar, ibu misalkan ngedenger, di sana gajinya gede, di mana ge? Di Kamboja. Jangan bu, nanti ginjal ibu dijual, ya. Pesan Rasulullah kalau pengen bahagia, walaupun dapat rezekinya sedikit tapi berkah, seneng rumah tangganya, bahagia, barokah, ibadah, ya. Cukup di dunia, cukup buat di akhirat. Apa kata Rasulullah? Antakuna rizquhu fi baladihi, cari rezekinya di daerahnya sendiri. Itu pesan saya tuh. Bukan pesan saya sebetulnya mah, pesan Rasulullah. Jadi nggak usah tergiur ibu ngedenger, di sana tuh gajinya tuh gede, bener ya? Di mana? Di Kamboja. Jangan bu, diambil ginjalnya nanti bu, nggak pulang lagi. Usaha mah mending di kampung halaman. Yang bisa tani. Kalau yang laki misalkan di daerah kita mah kawasan industri, banyak gudang, banyak pabrik, mendingan ke gudang, mendingan ke pabrik. Walaupun dapatnya sedikit, insya Allah
barokah. Enggak mesti ngerantau ke jauh-jauh ngedenger gaji gede, enggak bakalan barokah. Di kampung saya ada, Bu, ada istrinya ke Malaysia tahunan ya, gajinya gede buat bikin rumah. Pas pulang mah rumah rupanya punya utang di bank, suaminya mah kawin lagi tuh. Nyari rezeki mah yang barokah itu di kampungnya sendiri atau di daerahnya sendiri. Rasulullah tidak pernah salah ucapannya. Kita hayati. Misalkan begini, Bu, suami ibu nggak pulang-pulang tahunan ngerantau. Di sana gajinya gede misalkan tuh. Lancar sama ibu ngirimin. Kalau manusia normal itu bukan hanya butuh nafkah lahir, tapi juga butuh nafkah batin. Kedinginan ibu, ya, kedinginan. Ibu pengen dimanja, ya, ibu pengen dikelon, tuh. Kebahagiaan berkurang walaupun kirimannya banyak. Apalagi yang usaha sampai perempuan jauh, mohon maaf kalau misalkan ada. Maka sebanyak apapun rezeki yang kita dapatkan dengan wasilah usaha kerja keras kita sendiri, dengan keringat kita sendiri, tapi kalau tidak sesuai apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah, usahanya bukan di kampungnya sendiri atau di daerahnya sendiri, maka akan dikurangi keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di dunia pun kebahagiaan akan dikurangi, terlebih kebahagiaan akhiratnya. Tapi kalau misalkan berangkat pagi, sore bisa pulang, apalagi berangkat pagi dohor bisa pulang, bisa sholat dohor, bahkan bisa qailullah, tidur sejenak tuh qailullah, tidur sebentar namanya qailullah, berangkat lagi asar pulang, enak kayak gitu tuh, luar biasa ya. Apalagi suami dan istri bisa berjamaah di rumah, luar biasa bahagia. Walaupun sedikit barokah, walaupun dapatnya sedikit barokah, karena tidak ada yang diharapkan adalah keberkahan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ibu jamaah sekalian, 4 kunci kebahagiaan tadi bukan hanya saja dihafalkan, tapi kita upayakan bagaimana caranya kita mendapatkan 4 perkara tersebut. Yang pertama, kalau pengen bahagia, 1, mesti diri ibu sendiri ibu ciptakan menjadi istri yang solehah. Kalau laki-laki menjadi suami soleha. Yang kedua yaitu anak yang soleh atau anak yang soleh. Caranya harus dididik, dibiayai dengan betul-betul. Yang ketiga, tidak boleh memutuskan silaturahim, ibu mesti berbaur dengan orang-orang yang soleh, jangan sampai lupa. Dan yang terakhir, cari rezekinya di daerah sendiri, walaupun sedikit, insya Allah bakal dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini bermanfaat, khususnya untuk pribadi saya, juga manfaat umumnya untuk ibu-ibu jamaah sekalian. Dan terima kasih atas segala perhatian, khususnya kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada jamaah sekalian mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram, misna ala dinil iman wal islam.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin